Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan hasil dari komposit polimer sebagai material tahan balistik. Next. Di sini ada beberapa anggota. Yang pertama yaitu Abdullah Mithadian, lalu Erik Pratama, Imron Yusfi, Muhammad Rozan, Oscar Chandra Oktavianto, dan yang terakhir Togar Faisok Tandar. Next. Di sini kami akan membawakan beberapa outline, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pendahuluan, yang ketiga komposit polimer, yang keempat komposit polimer dalam bidang militer, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk ke outline yang pertama yaitu latar belakang. Penggunaan material komposit polimer dalam bidang militer sangat luas. Review ini memberikan wawasan tentang material komposit polimer serta aplikasinya dalam bidang pertahanan, terutama untuk aplikasi di bidang balistik. Secara umum, keperluan militer yang membutuhkan material dengan ketahanan balistik yang baik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni pakaian, helm, kendaraan, dan penguat struktural. Pemanfaatan material komposit pada aplikasi militer terbukti dapat memberikan performa yang lebih baik dibanding dengan material logam, terutama dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dari personil pertahanan. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahan komposit banyak digunakan di beberapa industri, seperti industri otomotif, kedirgantaraan, kelautan, dan infrastruktur. Material komposit juga telah digunakan secara luas untuk aplikasi dalam bidang militer. Selama beberapa tahun terakhir, teknologi senjata telah menjadi jauh lebih canggih. Hal tersebut menyebabkan performa perlengkapan perlindungan yang dibutuhkan juga menjadi lebih tinggi. Namun, pembuatan perlengkapan perlindungan yang lebih canggih menyebabkan perlengkapan perlindungan menjadi semakin berat dan tidak praktis, sehingga dapat mengganggu mobilitas personil pertahanan. Selanjutnya ada komposit polimer. Definisi dari komposit polimer. Material komposit adalah bahan struktural yang terdiri dari 2 atau lebih bahan yang digabungkan pada tingkat mikroskopik dan tidak larut satu sama lain. Komposit merupakan sistem multifasa yang tersusun atas bahan matriks dan bahan penguat. Bahan matriks adalah fase kontinu dan penguat merupakan fase terdispersi. Bahan penguat dapat berupa serat, partikel, atau serpihan. Lanjut. Matriks. Adapun matriks polimer sebagai material tahan balistik yang biasanya digunakan untuk aplikasi dalam bidang militer dapat berupa resin, termoplastik, resin termoset yang paling umum digunakan adalah fenolik, epoksi, vinylester, dan polyester. Resin fenolik sering dipilih dikarenakan sifatnya tahan api, tahan terhadap cairan dan bahan kimia, kekuatannya yang tinggi, serta efisiensi balistiknya yang baik apabila dikombinasikan dengan serat gelas dan aramid. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah penguat. Sistem proteksi balistik telah digunakan sejak zaman dahulu. Pada awalnya, material yang keras dan rigid digunakan untuk menahan penetrasi dan beban impak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berubahnya jenis ancaman senjata, konsep proteksi balistik pun ikut berubah. Terlebih, setelah ditemukannya serat tekstil, sistem proteksi balistik yang lebih baik dapat dikembangkan. Next. Berikut merupakan material yang menyusun pada penguatnya, yaitu yang pertama ada fabric serat gelas untuk aplikasi armor, kain Kevlar, dan kain UHM WPE. Next. Berikutnya adalah aplikasi komposit polimer dalam bidang militer. Salah satunya ada body armor. Body armor didefinisikan sebagai suatu pelindung defensif yang dipakai untuk melindungi tubuh dari serangan fisik. Body armor yang dipakai harus nyaman digunakan, tidak berat, tidak menghambat mobilitas, serta memberi ruang yang cukup untuk bernafas, terutama untuk pemakaian dalam waktu yang lama, dan pada temperatur yang cukup tinggi juga. Selanjutnya, ada merupakan material yang menyusun pada body armor. Next. Selanjutnya ada helm balistik. Nah, di mana helm militer ini telah dimodifikasi selama beberapa abad sesuai dengan kebutuhan, termasuk tingkat perlindungan, kompabilitas, serta isu mobilitas.
Secara historis, helm balistik merupakan perlengkapan penting bagi militer selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Para prajurit menggunakan helm yang terbuat dari baja. Helm ini hanya memberikan perlindungan terhadap beban impak dengan kecepatan rendah. Dan selama konflik di Vietnam, tentara Amerika mencoba menggunakan helm komposit yang ringan yang terbuat dari aramid dan resin polimer. Helm ini meningkatkan perlindungan balistik yang cukup baik. Next. Berikutnya ada kendaraan militer. Nah, saat ini kendaraan militer yang dibuat dengan menggunakan material komposit berpenguat serat dapat mengurangi beban kendaraan, meningkatkan mobilitas, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta meningkatkan umur kendaraan. Berat kendaraan yang ringan memungkinkan kendaraan untuk dapat membawa lebih banyak bahan bakar, amunisi, dan pasukan. Kendaraan militer sendiri memainkan peran yang sangat penting dalam operasi militer dan pemeliharaan perdamaian. Banyak kendaraan militer yang membutuhkan proteksi armor, di mana jenis dan tingkat proteksinya tergantung pada jenis misinya. Dan kendaraan yang dirancang sebagai kendaraan tempur membutuhkan perlindungan dari peluru, pecahan peluru, dan ledakan eksplosif atau rudal dan ancaman lainnya. Kendaraan yang dirancang untuk tujuan taktis mungkin tidak memerlukan armor, di mana kendaraan tersebut beroperasi jauh dari api. Berikut adalah ilustrasi dari penggunaan spaliner pada kendaraan militer dengan mengurangi penyebaran fragmentasi. Next. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Saat ini material komposit polimer berpenguat serat mulai digunakan secara luas dalam aplikasi militer. Secara umum, keperluan militer yang membutuhkan material dengan ketahanan balistik yang baik dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pakaian, helm, kendaraan, dan penguat struktural. Penguatan material komposit pada aplikasi militer terbukti dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan material logam, terutama dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dari personil pertahanan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.